Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sinfasyang Sutra teratai episode 1721. Mempraktikkan sutra di jalan dan mengukirkan sutra di dalam batin. Sekalipun tidak terpisahkan dari 6 akar indera dari makhluk awam, namun dengan mendalami perbendaharaan yang tiada habis-habisnya dari para Buddha, dapat melepaskan kemelekatan terhadap segala fenomena Dharma, membeda-bedakannya secara baik dan menggunakan metode terampil untuk mengajar para makhluk agar semuanya kembali pada kendaraan Buddha. Kita semua harus genggam waktu dan giat bersemangat. Jangan sampai kendor. Setiap detik tidak ada yang bukan sejarah kehidupan. Kita sebagai saksi sejarah menulis sejarah untuk dunia. Setiap proses waktu sejak dulu semua kita lewati dengan bersungguh hati, tekun dan giat bersemangat. Jangan sampai lupa setiap saat, setiap orang, setiap niat pikiran. Pikiran yang tergerakkan benar-benar membangun sebersih niat pikiran baik kita ini. Belajar ajaran Buddha dengan baik, mengenal dengan jelas arah tujuan, mempelajari jalan bodhisattva. Jika dapat demikian, ini menjadi sejarah kehidupan yang akan disaksikan oleh dunia. Waktu dilalui dengan begitu cepat. Masih ingat tahun itu, yakni di tahun 2008, terjadi gempa di Sichuan pada bulan Mei. Sangat banyak rumah yang hancur dan bahkan banyak orang yang cedera dan meninggal. Ceci dengan kemajuan teknologi saat ini dengan sangat cepat telah menerima kabar ini. Pada hari mendapat kabar tersebut, hari tersebut juga langsung bergerak. Bagaimana agar bisa dengan segera mempersiapkan perjalanan ke Sichuan, segera melakukan persiapan dan telah memahami apa yang harus dilakukan. Tim survei bersiap untuk berangkat. Yang di belakang segera mempersiapkan barang bantuan dan lain-lainnya. Waktu digenggam dengan sangat cepat. 2 hari kemudian, tim Ceci sudah tiba di Sichuan. Barang bantuan juga mulai dipersiapkan dan secara berurutan tiba lengkap dalam waktu singkat dan segera mulai membentangkan tempat, menenangkan para korban, memahami kondisi mereka, melakukan baksos dan lain-lain. Seperti ini terus dilakukan hingga saat ini. Waktunya telah berlalu begitu lama. Kali ini tahun 2019, relawan Ceci dari daratan Tiongkok telah kembali mendengar perbincangan di Gria Qingse membicarakan tentang mereka di tempat tersebut. Bagaimana membawa orang dan melakukan kegiatan amal. Setiap kasus sangat mengharukan orang. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri, mendedikasikan diri mereka untuk membantu kasus orang-orang, benar-benar merupakan bodhisattva dunia. Seperti inilah bodhisattva, orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan kita. Mereka bersedia membantu satu persatu, tidak peduli seberapa jauh dan seberapa sulit, atau beberapa orang yang lebih antisosial, relawan tidak dapat mendekatinya, namun masih tetap dengan sabar dan cinta kasih mempedulikan mereka. Setiap kasus sangat mengharukan orang. Salah satunya adalah bodhisattva Xiao Cui. Dia datang dari Guangxi. Dia berbagi pengalamannya dengan sangat hangat. Terpikir kembali pada tahun 1994. Suku Rongsui Miao di Guangxi, di tempat tersebut
dilanda banjir besar, sangat parah. Saat itu, insan Ceci di Taiwan mengetahui berita tersebut, segera mengirimkan tim pertama untuk menyelidiki bencana tersebut. Mereka harus menyeberangi gunung dan sungai, serta perjalanan yang sangat asing pada masa itu. Untuk mendekati dan mencapai daerah tersebut dibutuhkan berbagai jenis kesabaran dan menghadapi banyak sekali kesulitan. Namun mereka selalu sangat bersedia melakukannya. Insan Ceci di Taiwan sejak dari membangkitkan tekad bodhisattva, mereka telah giat bersemangat, tidak peduli seberapa panjang atau sulit perjalanannya, atau seberapa banyak kesulitan yang ada. Demi untuk menyelamatkan orang, mereka bersedia melakukannya. Demikianlah tim bodhisattva pertama pergi ke sana, benar-benar telah melangkahkan jejak kaki dalam sejarah bantuan bencana. Jika sekarang kita mengingat kembali sekelompok bodhisattva, kita tidak pernah melupakan tahun itu dan tidak pernah melupakan orang-orang itu. Kita tidak boleh melupakan orang-orang itu, bukan hanya satu orang saja, tetapi sekelompok orang itu. Ketika tim pertama yang pergi ke sana dan kembali, mereka bersungguh hati. Mereka melapor kembali apa yang telah mereka lihat dan dengar, tahu betapa seriusnya situasi tersebut, dan memahami berapa banyak orang terkena dampak bencana, kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Kemudian segera menyiapkan cara bagi mereka untuk melakukan misi bantuan bencana. Mereka mengalami banyak kesulitan selama seluruh proses. Ini sangat sulit dan juga sangat melelahkan. Mereka juga pernah dilewati seperti ini. Kita harus sangat bersungguh hati. Dharma Buddha bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan atau dengarkan, tetapi kita harus mempelajarinya. Kita semua adalah praktisi Buddha, mempelajari Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Ke dalam tindakan kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Orang yang mempraktikkannya dalam tindakan nyata, tidak membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan apapun. Meskipun memikirkan tentang masa lalu, waktunya sudah lama berlalu. Tahun 1991 hingga sekarang harusnya sudah sekitar 25 tahun. 25 tahun lalu, dan jika ingin membiarkannya diingat kembali di dalam otak kita, ingatan itu masih ada di dalam sel otak kita. Melihat orangnya saat ini, waktu telah berlalu 20 tahun lebih. Tentu saja sekarang umurnya lebih kurang 40-an atau 50-an. Saat itu dia masih sangat muda. Berita ini dia mengetahuinya. Kedatangan mereka kali ini adalah untuk giat bersemangat. Melihat apa yang telah ditapaki oleh relawan Ceci, sejarah yang jelas dan terstruktur. Meskipun insan Ceci tidak mengungkit kembali mengenai Rong Shui, tetapi setelah mereka melihat relawan Ceci adalah begitu giat bersemangat, segala sesuatu, bahkan hal biasa, dilakukan dengan serius. Dan berbagi ke sana, sharing tentang hal ini. Dia menjelaskan lebih lanjut. Pada hari itu, Tuan Wo Meng Yung menyanyikan bagian dari lagu berjudul Sentuhan Kasih Ceci di Gunung Miao. Sentuhan Kasih Ceci di Gunung Miao. Benar, melalui dia yang menyanyikan lagu ini, saya mulai memikirkan kembali mengenai ritme lagu ini. Iramanya benar-benar sangat ringan dan membahagiakan. Sebenarnya liriknya ini ditulis dengan sangat baik.
Saat itu, ketika kami pergi melakukan bantuan bencana dan survei bencana di sana, seorang pemimpin setempat, Direktur Siang, menemani relawan Ceci dalam perjalanan jauh melewati jalan pegunungan karena mobil terdepan mengalami masalah di jalan, sehingga rombongan mobil kami berhenti di tengah perjalanan. Di tempat itu, relawan Ceci di sana, pegunungannya sangat indah dan jalanan berkelok-kelok melintasi pegunungan. Direktur yang memimpin para relawan itu menggunakan waktu itu selama mereka terjebak di sana untuk menulis lagu ini yang disebutnya Sentuhan Kasih Ceci di Gunung Miau. Benar, sentuhan kasih Ceci di Gunung Miau. Di dalam lagu tersebut bercerita tentang apa? Sangat rileks. Sebuah lirik yang rileks, yakni angin bertiup lembut dan awan melayang ringan, yakni pemandangan pegunungan di Gunung Miau. Pada waktu itu, tempat ini pada kondisi tersebut yang juga merupakan saat munculnya bulan. Jadi, bulan yang bulat juga telah muncul. Angin sedang bertiup, awan sedang melayang. Di pemandangan gunung tersebut, pada kondisi tersebut, dia seperti ini dengan penanya, menuliskan kata-kata yang menggambarkan pemandangan gunung tempat tersebut yang sangat cantik. Bahkan, angin juga dia bisa menggambarkannya, angin bertiup lembut ataupun awan seperti ini, melayang ringan dan lain-lain. Bahkan perasaan gembira segala sesuatu dari mereka adalah demi pihak yang mana setelah datang ke tempat ini, melihat pemandangan ini dan merasa sangat gembira, menulis gambaran mengenai gunung bisa tertawa, pohon bisa bergerak. Kondisi seperti ini merupakan suatu perasaan gembira. Sebenarnya demi apa? Demi pihak yang mana? Hanya demi Ceci. Ceci telah datang. Adalah demi Ceci yang telah datang, sehingga pemandangan gunung ini akan bergembira. Hanya demi Bodhisatwa Ceci yang telah datang ke Gunung Miau. Penggambaran yang indah dan puitis semacam ini, dia seperti ini di dalam periode waktu tersebut. Hanya karena berhenti di sana, dia lalu menuliskannya dalam selembar kertas menggunakan kertas yang sederhana. Lalu seperti ini dengan sederhana, satu bagian lirik lagu telah muncul. Mereka telah selesai memberi bantuan bencana, sudah pulang. Master berada di Taipei, berkata, saya di kantor penghubung lama, orang yang pergi telah pulang dan sedang berbagi kisah, mengatakan mereka berhenti di jalan pegunungan. Direktur Siang ini di sana, di tempat langsung menulisnya, telah langsung menulisnya di tempat. Bacakan untuk semua orang dengar. Liriknya dibacakan untuk didengar semua orang. Kertas itu lalu diserahkan kepada Ingsan Ceci kita. Ingsan Ceci bawa pulang, berbagi kisah proses yang ada di sana. Setelah saya mengambil kertas ini dan melihat puisi ini dituliskan langsung di tempat, menggambarkan kondisi di sana, menulisnya dengan baik. Saya dengan kertas ini saat mengambil untuk melihatnya, Tuan Kuo Ming Yung sedang bersuka cita datang melihat Sifu atau Master. Setelah Master melihatnya juga memberitahu kepadanya, apakah kamu bisa dengan puisi di kertas ini, kamu menggubahnya menjadi lagu? Lihat apakah bisa secepat mungkin mengubahnya menjadi lagu dan menyanyikannya untuk Sifu atau Master dengar? Dia berkata, berapa lama? Saya berkata, lebih cepat lebih baik.
Dia lalu segera berdiri berkata, "Baik, saya pulang mengerjakannya." Pada hari yang sama, Tuan Kuo sangat gembira dan kembali dengan membawa satu kaset rekaman dengan lirik lagu dan di aula pertemuan. Sebelum saya naik ke panggung untuk berbicara, dia berkata, "Master, lagunya sudah jadi." Saya pun memberitahunya, "Sebelum saya naik ke panggung untuk berbicara, silakan Anda menyanyikan lagu itu agar semua orang bisa mendengar lagu ini. Bagaimana mengubah puisi menjadi sebuah lagu?" Dia menjawab, "Baik, saya akan membawanya ke ruang sound system, memunculkan liriknya di layar, sehingga semua orang bisa mengikuti kata-kata di layar dan menyanyikannya bersama. Sangat mudah." Lalu dia pun segera melakukannya, menyesuaikannya dengan sebelum waktu saya naik ke panggung. Di atas panggung terlihat dia menyanyikannya dengan sangat santainya. Melodinya sangat indah, hanya dengan suaranya. Puisi ini telah digubah menjadi sebuah lagu. Pada periode waktu itu, para relawan komite juga sedang menggalakkan isyarat tangan atau sowi. Semua orang sangat hidup dan riang. Lagu Sentuhan Kasih Ceci di Gunung Miao sering dipentaskan dalam berbagai acara. Para relawan dengan ceria menari mengikuti irama lagu tersebut. Lagu Sentuhan Kasih Ceci di Gunung Miao itu kali ini saat sedang mendengarkan mereka sharing, ada seseorang, dia Huang Xiaocui, berasal dari Guangxi dan juga mengenang kembali kampung halamannya, pernah mengikuti jejak kaki dari insan Ceci yang melakukan baksos di Rongsui Gunung Miao. Perasaan dan pemandangan tersebut tersimpan dalam lautan ingatannya. Bahkan dia juga mengungkit mengenai Sentuhan Kasih Ceci di Gunung Miao yang merupakan lagu Po Meng Yung. Kali ini mereka datang ke Taiwan. Po Meng Yung sedang berada di panggung sharing dengan mereka mengenai lirik lagu ini. Semua orang merasa sangat terharu. Benar, ini merupakan sejarah. Sejarah ini terjadi di tahun 1994. Sejarah yang menggugah orang. Setiap detiknya bisa mengenang kembali masa lalu. Jejak kaki dari insan Ceci adalah seperti ini menapakinya. Pada waktu itu, tahun itu, di sana, di Rongsui ada bencana. Pada waktu itu sedang menangani pengapalan selimut ke sana. Benda materi sangatlah banyak. Benda materi bantuan bencana sangat panjang berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Di tempat tersebut benar-benar sangat panjang, juga merupakan pemandangan yang sangat megah. Singkat kata, ingatan yang jelas ini juga pernah terjadi di tempat tersebut. Berjalan di jalan pegunungan, mobil yang terbalik, mobil terjatuh di kaki sungai. Di dasar sungai, informasi ini diteruskan kembali ke Taiwan. Saya segera menanyakan, bagaimana dengan orangnya? Supir selamat, sedikit lecet saja. Mobil kemungkinan masih ada di kaki gunung. Adalah puluhan truk barang-barang bantuan berjalan mengikuti sepanjang gunung seperti ini. Benar-benar menyeberangi gunung dan melewati lembah. Barisan yang sangat panjang. Semacam ini ingatan dari satu adegan demi satu adegan ditampilkan dengan sangat jelas. Pernah terjadi sebelumnya. Semuanya adalah merupakan sejarah. Maka walaupun kita masih makhluk awam, tidak bisa lepas dari peristiwa duniawi. Namun jika peristiwa duniawi itu adalah mempraktikkan ajaran bodhisattva, masalah
ketidakkekalan alam yang demikian dikarenakan oleh ketidakselarasan empat unsur utama. Ini adalah ajaran dari Buddha dan terbukti di dunia. Cuaca tidak selaras, banjir besar membawa bencana. Orang-orang tersebut menderita akibat bencana. Di tempat yang jauh terpisah oleh lautan. Lautan yang luas mengarungi lautan, menyeberangi gunung, dan melewati lembah semacam ini. Pada zaman itu benar-benar sangat sulit. Para makhluk awam ini demi korban bencana juga harus maju terus melangkah di jalan bodhisattva. Dapat dilihat bahwa bodhisattva adalah makhluk awam yang mempraktikkan jalan bodhisattva. Dan para makhluk awam ini memiliki 6 akar indera yang sempurna, maka sekalipun tidak terpisahkan dari 6 akar indera dari makhluk awam. Jika tidak melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, keseluruhan dari 6 akar indera ini, walaupun ada sekelompok orang yang tiba di sana, mana mungkin ada begitu banyak memori yang dapat dibagikan, mana mungkin pergi begitu jauh dan menolong begitu banyak orang. Ini semua mengharuskan terdapatnya 6 akar indera yang lengkap, walaupun masih makhluk awam, tetapi sudah mempraktikkan ajaran bodhisattva. Ini yang disebut mendalami perbendaharaan yang tiada habis-habisnya dari para Buddha. Kita telah menerima ajaran yang demikian dan mempraktikkan jalan bodhisattva serta mengamalkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Berapa banyak kesulitan yang harus ditaklukkan? Dari mana kita bisa mendapat barang-barang yang dibutuhkan? Jumlah barang kebutuhan yang begitu besar, bagaimana membawanya menyeberangi gunung dan melewati lembah untuk sampai ke tangan korban bencana? Semua kesulitan ini harus diatasi. Untuk mengatasi kesulitan, semuanya merupakan dharma dan bersumber dari satu niat. Jadi, jangan lupa pada niat itu. Pada tahun itu, berapa banyak orang yang telah membangkitkan sebersih niat itu? Berapa banyak orang yang mengembangkan kebijaksanaannya itu? Berapa banyak orang yang membangkitkan tekad, mempraktikkan dalam tindakan nyata atas jalan yang telah ditapaki? Semua ini tidak boleh dilupakan. Jangan melupakannya. Semua ini ada di dalam Dharma Buddha, merupakan metode yang telah dikeluarkan oleh alam semesta, yakni Dharma. Dharma, sumber dari Dharma adalah berasal dari ajaran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Inilah sumber Dharma. Mempraktikkan jalan bodhisattva, inilah membangkitkan tekad. Kita menerima sumber Dharma ini. Kita menggunakan begitu banyak metode untuk menyelesaikan tugas demikian. Jadi disebut dengan mendalami perbendaharaan yang tiada habis-habisnya dari para Buddha. Ini juga berarti jika tidak menggunakan berbagai metode, setiap orang yang pada dasarnya memiliki sifat Buddha, setiap orang di masa lalu, masa yang akan datang, mungkin saja merupakan Buddha ataupun Bodhisattva di masa lampau. Bisa jadi dengan mempraktikkannya dalam tindakan nyata seperti ini, mempraktikkan jalan Bodhisattva adalah merupakan Buddha masa akan datang. Karena sifat Buddha sudah ada dalam diri setiap orang, sehingga dapat melepaskan kemelekatan terhadap segala fenomena Dharma. Untuk melepaskan kemelekatan di masa itu, bagaimana kita harus berwelas asih, maha cinta kasih tanpa syarat, maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan, merasakan penderitaan para korban bencana di sana,
kita tidak tega. Begitu banyak orang sehingga kita tidak membeda-bedakan. Berjarak sejauh apapun pada masa apapun, dalam lingkungan masih ada beragam hambatan. Tidak hanya jarak tempuh yang jauh, juga harus mengatasi kesulitan yang sangat banyak, sehingga kita hanyalah dengan sebersih niat, yakni maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan, sehingga harus mengatasi kemelekatan yang sangat banyak. Kerisauan dan kegelapan batin disebut sebagai kemelekatan. Kita harus berlapis-lapis kesulitan. Berlapis-lapis harus disingkirkan. Jika semuanya tidak bisa menahankan kesabaran, maka tidak dapat menyelesaikan suatu hal. Saat ini orang dengan mudahnya menyerah, tidak tahan terhadap omongan saya terhadapmu, tidak tahan terhadap hal yang pernah saya tahan, sehingga sangat banyak hal baik di tengah proses sudah mundur. Sehingga bodhisattva giat bersemangat juga harus menahankan kesabaran. Menahan kesabaran juga harus giat bersemangat. Semua hal ini berada di dalam aturan bodhisattva, dana, sila, santi, virya. Keenam paramita ini harus dipraktikkan, jadi dapat melepaskan kemelekatan yang harus dilakukan sesulit apapun. Kita juga harus melakukannya, membeda-bedakannya secara baik dan menggunakan metode terampil. Bagaimana kita membuka jalan ini dan menapakinya hingga ke tempat tersebut? Ada begitu banyak dharma sejati yang harus ditapaki. Dharma sejati harus dibentangkan dan dibuka. Jika tidak, kita saat ini menggunakan otak untuk memikirkannya, menggunakan mulut untuk mengatakannya. 2000 lebih tahun lalu, Buddha di puncak burung Nasar. Puncak burung Nasar ada di dalam batin kita. Selamanya jaraknya akan sangat jauh di dalam batin kita. Buddha mengatakan demikian. Saya di puncak burung Nasar menapakinya seperti ini. Jadi Sang Buddha mengajarkan ajaran bodhisattva. Saya mulai mempraktikkannya di dalam tindakan nyata. Yang semacam ini adalah bagaimana membina diri. Maka begitulah mempraktikkannya. Praktik yang demikian harus menyeberangi gunung dan melewati lembah. Bukan karena Anda mengatakannya, maka saya akan sampai di sana. Bukan demikian. Jadi mesti harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Harus mengarungi air, menyeberangi gunung, menyeberangi jalan, selapis demi selapis. Seperti ini menapakinya. Inilah metode terampil. Jika tidak, setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Mengapa disebut sebagai makhluk awam? Makhluk awam akan langsung bisa mencapai kebuddhaan, akan tetapi harus tiada hentinya membina diri. Kita harus mengakumulasikannya dari kehidupan ke kehidupan, sehingga tiada henti-hentinya membina diri. Itulah metode terampil. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Maka dari itu, membiarkanmu seketika memahami bahwa batin Buddha dan para makhluk semuanya adalah satu esensi. Ini agar kita seketika sadar ternyata Buddha ada di dalam batin kita. Hati kita pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Anda mulai menapaki, mengikuti jalan ini, barulah bisa mencapai tujuan, sehingga ada 5 kendaraan dan 3 kendaraan. Buddha dengan sangat bersusah payah membabarkan Dharma, ingin mengajari kita dapat membedakan yang baik, mana yang merupakan Dharma baik dan mana yang merupakan ajaran yang jahat. Seharusnya berjalan di jalan ini.
berkeliling satu putaran berbelok dari ajaran yang jahat itu untuk melenyapkan ajaran yang jahat itu. Kita berjalan menuju arah jalan yang baik. Ini juga butuh untuk menggunakan metode terampil. Menggunakan metode terampil untuk mengajar para makhluk agar semuanya kembali pada kendaraan Buddha benar-benar sangat sulit. Jika kita bisa benar-benar memahami kata-kata dalam naskah ini, maka kita akan jelas. Mohon agar semua orang dengan bersungguh hati melihatnya. Mari, naskah sutra di depan adalah sebagai berikut. Bahkan, mendengarkan satu syair saja dapat sepenuhnya memahami makna yang tak terhingga. Selanjutnya akan membabarkannya secara berurutan sesuai dharma selama 1 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun. Di dalam dan di luar dunia ini, semua makhluk, baik dewa, naga, manusia, yaksa, setan, atau makhluk halus. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Jika kita mampu seperti ini mengingatnya yang diberitahukan naskah prosa kepada kita, jika kita masih mengingatnya lagi, bahkan hanya satu kalimat yang pendek, ketika kita mengingatnya, maka kita akan mampu untuk memahami sehingga tuntas makna tanpa batas. Hanya saja sebagai makhluk awam, kita mudah mendengar, namun jalan bodhisattva merupakan jalan yang sulit untuk dipraktikkan. Mudah ketika mendengarnya, sangat susah untuk dijalankan, sehingga ingin untuk memahaminya hingga tuntas, maka haruslah orang yang memiliki akal kapasitas yang tajam, barulah memiliki cara untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata, benar-benar menghayatinya sehingga dikatakan bahwa mampu untuk menghayati satu syair atau satu kalimat, telah memahami hingga tuntas makna yang tanpa batas. Seperti orang-orang yang pernah pergi ke sana, sekarang kembali mengingatkannya sejenak, akan dengan sangat cepat mengingat kembali waktu tersebut adalah seperti ini, menyeberangi gunung, seperti ini melewati lembah, seperti ini pergi ke sana. Ini hanya satu kalimat yang mengingatkan. Proses perjalanan itu yang tanpa batas, ia akan muncul keluar seluruhnya. Itu merupakan cerita yang panjang, tetapi cepat untuk mengingatnya kembali, sehingga selanjutnya akan membabarkannya secara berurutan sesuai dharma. Ketika diingat kembali, proses demikian dan demikian, seperti yang dikatakan sekarang, dengan menggunakan perumpamaan yang demikian, seharusnya semua orang jelas kata-kata yang ingin disampaikan. Apakah semuanya telah selesai dikatakan? Masih belum. Sentuhan kasih ceci di Gunung Miao, begitu banyak orang yang pergi ke sana. Masing-masing orang memiliki panorama batin masing-masing. Apakah sudah selesai dibahas? Belum. Titik tempat tujuan yang sama, mau menempuh satu jalan yang sama dan satu arah tujuan yang sama. Akan tetapi agar semua orang-orang ini, semua orang datang dan semua orang tampil untuk mengajarkan dharma, menyampaikannya mulai dari awal. Mungkin metode penyampaiannya dan kondisinya berbeda. Ingin menyampaikannya dalam 1 bulan, atau membiarkan mereka menyampaikannya selama 4 bulan, atau menyampaikannya selama 1 tahun. Begitu banyak orang, panorama batin mereka semuanya berbeda-beda. Ini sama seperti saat kita mencari dharma. Buddha telah membabarkannya begitu banyak dharma, sebenarnya agar kita dapat memahami dengan langsung dan jelas. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan
dan sifat hakiki Buddha itu ada dalam hati kita. Tetapi Buddha telah mencapai kebuddhaan dan beliau dapat memahami prinsip kebenaran tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang kita ketahui? Karena jika kita juga memiliki sifat hakiki kebuddhaan, mengapa kita begitu bingung? Seringkali setelah kita berbicara, baru kita sadar itu tidak benar. Bahkan jika kita ingin berbicara dengan tulus dan jujur, namun orang yang mendengarnya merasa gelisah dan khawatir. Kita sendiri juga tahu, jika terlalu tulus dan jujur, orang yang mendengarnya mungkin tidak dapat menerima, juga dapat menimbulkan masalah dan konflik di dunia ini. Jika kita berusaha ingin bersikap tulus dan jujur, tetapi jika orang lain tidak mau menerimanya, maka kejujuran dan ketulusan itu sendiri juga akan menjadi sumber kerisauan. Inilah realita dunia ini, dunia yang membutuhkan ketabahan. Memang seperti ini. Kadang sungguh sulit menjalani hidup ini. Jika kita ingin mengajar sampai setiap orang tahu, mengajar terlalu banyak juga salah. Jadi buang-buang waktu. Jika mengajar sedikit, orang-orang hanya mengerti setengah-setengah, juga tidak terlalu jelas. Jadi dikatakan bahwa tidak peduli memerlukan waktu 1 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun untuk mengajarkan satu hal. Tidak habis untuk diajarkan, apalagi seluruh Buddha Dharma. Di dalam dan di luar dunia, semua makhluk hidup di dalam dan di luar dunia. Tidak hanya manusia, masih ada dewa, naga, manusia, yaksa, setan atau makhluk halus. Kondisi mereka, kita memerlukan satu ayat, sebuah kalimat pendek untuk sepenuhnya memahami makna yang tak terhingga. Sungguh tidak mudah. Hanya menangani masalah di dunia saja sudah sulit, apalagi mencoba mengerti secara mendalam, termasuk kebenaran sejati yang ada di langit, bumi, dan alam semesta. Jadi kita mudah untuk mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk memahami sampai tuntas. Naskah sutra berikut mengatakan demikian. Berada dalam 6 alam kelahiran dengan segala macam pemikiran mereka sebagai balasan dari menegakkan sutra teratai, dalam seketika akan mengetahui segalanya. Para Buddha pada 10 penjuru yang tak terhitung jumlahnya dan dihiasi dengan tanda keagungan dari 100 berkah. Ketika mereka membabarkan Dharma bagi para makhluk, semua dapat didengar, diterima, dan ditegakkan olehnya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Berada dalam 6 alam kelahiran dengan segala macam pemikiran mereka. Jadi, para makhluk yang bergantung pada benih dan kondisi mereka menuruti buah dan akibat untuk terlahir di 6 alam kelahiran. Apa yang dipikirkan dalam batin mereka? Masing-masing ada berjuta-juta macam. Berada dalam 6 alam kelahiran dengan segala macam pemikiran mereka. Ini adalah mengatakan para makhluk yang sangat banyak ini bergantung pada benih dan kondisi ini, menuruti buah dan akibat. Benih apa yang kita tanam dan apa yang dijalin. Pada kelahiran akan datang kita pasti terlahir dengan bergantung dan menuruti buah balasan ini. Siklus dari benih dan kondisi ini adalah berada di 6 alam kelahiran. Orang yang menciptakan berkah terlahir di alam surga. Orang yang menegakkan 5 sila tidak akan kehilangan jalan di alam manusia. Jika telah menyimpang, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam hewan,
neraka di alam manusia, setan kelaparan di alam manusia, hewan di alam manusia dapat terlihat, dapat digambarkan, apalagi ada alam neraka yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana dengan alam hewan? Berjuta-juta macam bentuk dari hewan sangat banyak. Jadi, 6 alam kelahiran ini semuanya ada di dalam benih. Benih adalah apa yang dipikirkan dalam batin manusia. Jadi, jangan melupakan niat itu. Artinya, niat itu adalah benih. Ada benih, ada buah. Saat itu kita ada niat itu. Jadi hasilnya hari ini yang dikatakan dengan begitu panjang. Perjalanan ke Guangxi Rongshui ini adalah hasilnya. Jadi orang-orang itu juga ada bergabung di Ceci, mulai mengemban tanggung jawab misi amal di lingkungan setempat. Saat berbagi kesan, bersumbangsi dengan cinta kasih seperti itu, sangat penuh kehangatan. Jadi ini juga di dalam benih dan kondisi, semuanya berada dalam sebuah niat pikiran. Sekarang sudah selesai, telah menanam benih ini, mulai terlihat kondisi tersebut. Jodoh baik sudah mulai muncul, jadi masing-masing ada berjuta-juta macam, masing-masing ada masing-masing kondisi, semua memiliki perbedaannya yang berjuta-juta macam, sangat banyak. Oleh karenanya segala dharma sangat banyak. Sebagai balasan dari menegakkan sutra teratai adalah dalam seketika akan mengetahui segalanya. Orang yang menegakkan sutra ini mempraktikkan sutra di jalan dan mengukirkan sutra di dalam batin. Inilah tanda dari atribut sejati pada sutra teratai, dharma yang terukir dalam ladang batin dari para makhluk. Dalam seketika orang ini memahami sepenuhnya, tiada satupun yang tidak diketahuinya. Di dalam sutra teratai, semua dharma di alam semesta sebenarnya semuanya tercakup di dalamnya. Barulah bisa dikatakan bahwa orang yang menegakkan sutra dalam kondisi apapun, begitu mengatakannya, maka akan segera muncul dari dalam tubuh. Karena dalam menegakkan sutra teratai akan mengetahui segala hal yang terjadi di alam semesta. Beberapa puluhan ribu dalam hal semua dapat dimengerti. Maka orang yang menegakkan sutra ini mempraktikkan sutra di jalan, yaitu mengukirkan sutra di dalam batin. Saat membaca sutra, jika kita pernah menjalaninya, melakukannya, kondisi tersebut akan terukir dalam hati kita, yaitu tanda dari atribut sejati pada sutra teratai. Kita sudah menjalankannya, sudah mengalaminya. Siapapun yang datang untuk sharing dengan kita, di dalam batin kita akan tertinggal pesan ini. Maka dharma yang terukir dalam ladang batin dari para makhluk. Sutra ini adalah dharma yang terukir di dalam ladang batin dari para makhluk. Dharma di dalam ladang batin semua orang, maka dalam seketika orang ini memahami sepenuhnya, tiada satupun yang tidak diketahuinya, semua sudah diketahui. Para Buddha ada 10 penjuru yang tak terhitung jumlahnya dan dihiasi dengan tanda keagungan dari 100 berkah. Para Buddha pada 10 penjuru memiliki segala jenis tanda keagungan, 100 jenis berkah unggulan, memperagung diri. Semuanya datang dari jasa kebajikan yang melahirkan kebijaksanaan. Para Buddha pada 10 penjuru yang tak terhitung jumlahnya dan dihiasi dengan tanda keagungan dari 100 berkah. Para Buddha pada 10 penjuru memiliki segala jenis tanda keagungan. Kita dulu telah menyampaikan, orang yang menciptakan berkah akan memiliki keagungan rupa berkah. Demikian berbagai macam 100 jenis berkah unggulan.
banyak rupa berkah ada di sini. Melakukan hal baik, menjalin jodoh baik, tampaknya akan terlihat memperagung diri, sehingga semuanya bersumber dari jasa kebajikan yang menumbuhkan kebijaksanaan. Bisa menyelesaikan semua jasa kebajikan ini, maka semua kebijaksanaan ini akan tumbuh jadi Buddha. Ketika mereka membabarkan dharma bagi para makhluk, semua dapat didengar, diterima, dan ditegakkan olehnya. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha bagi para makhluk ikut diperolehnya, serta semuanya dapat diterima dan ditegakkan olehnya. Buddha membabarkan ini demi para makhluk. Dharma yang dibabarkan Buddha, kita akan segera memperoleh, memahami. Yang telah mendengar, yang telah melakukannya, semuanya telah dipahami. Ini karena kita menggunakan kesungguhan hati untuk memahaminya. Masalah dunia semuanya merupakan praktik jalan bodhisattva, jalan yang akan dilalui oleh para bodhisattva. Semuanya merupakan hal di dunia. Hal dunia semua terjadi di dunia yang diciptakan oleh sangat banyak sebab dan akibat, baik berkah atau bencana. Semuanya hanya pada sebersit niat. Merupakan manusia awam atau bodhisattva juga pada sebersit niat pikiran, sehingga sebersit niat pikiran ini semua orang harus baik-baik dan senantiasa menjaganya. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, kebenaran niat pikiran ini merupakan sebersit pikiran yang tidak menyimpang, sehingga senantiasa lebih bersungguh hati.